Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat surga sekalian? Semoga sehat selalu, bahagia dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak satupun manusia yang luput dari ujian Allah. Salah satu bentuk ujian yang Allah berikan adalah sakit. Meskipun sakit terasa berat, ya, tentu kita harus yakin bahwa di balik sakit itu insya Allah ada hikmah dan kebaikan yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Sebagai umat Islam, tentu kita dianjurkan untuk selalu bersabar dan bertawakal dalam menghadapi segala cobaan hidup, termasuk ketika tubuh kita sedang lemah dan tidak berdaya. Sakit bukan hanya sebuah penderitaan, tetapi insya Allah juga merupakan cara Allah menghapus dosa-dosa kita, menguji kesabaran kita, dan insya Allah meningkatkan derajat kita di sisinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi sakit, kita dianjurkan untuk tidak hanya berobat secara medis, tidak hanya ke dokter, minum obat dan sebagainya, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam video ini kita akan bersama-sama mengamalkan beberapa doa yang bisa kita baca ketika sedang sakit, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang sedang sakit. Semoga dengan membaca doa-doa yang saya sampaikan sebentar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, mengangkat penyakit kita, serta memberikan ketenangan hati dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Mari kita niatkan dengan tulus, berharap kesembuhan hanya kepada Allah dan yakin bahwa kesembuhan sejati datang dari Allah. Saya harap sahabat surga sekalian untuk menyimak video ini sampai selesai, ya, dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah bacalah Al-Quran surat ke-21, yakni surat Al-Anbiya ayat 83. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Sahabat surga dimanapun berada, mengobati diri dengan membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan, terutama dalam menghadapi sakit atau cobaan yang berat, karena ayat ini merupakan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam ketika beliau diuji dengan penyakit yang berat dan juga lama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menggunakan ayat ini? Yang pertama, bacalah dengan keyakinan dan juga ketulusan. Ya, bacalah ayat ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan pasti akan memberikan kesembuhan. Baca dengan hati yang khusyuk dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacalah secara rutin. Ya, bisa dibaca setelah habis salat fardu, salat tahajud, atau kapan saja, ya, saat merasa sakit. Ya, bacalah ayat ini sebanyak 7 kali atau lebih dengan niat meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, meniupkan ke dalam air dan meminumnya. Ya, bacalah ayat ini 3 atau 7 kali, lalu tiupkan ke segelas air dan minum dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya, ya, dibaca sambil usap bagian tubuh yang sakit. Ya, letakkan tangan Anda, ya, tangan kanan Anda di bagian tubuh yang sedang sakit, lalu bacalah ayat ini sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca doa kesembuhan sambil mengusap bagian tubuh yang sakit. Sahabat surga dimanapun berada, membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 ini sebagai doa untuk kesembuhan. Ya,
karena itu adalah salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Seperti Nabiullah Ayub alaihissalam yang bersabar dalam ujian sakitnya dan akhirnya Allah menyembuhkannya, maka kita pun harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memberikan kesembuhan terbaik bagi kita juga. Semoga dengan mengamalkan ayat ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit dan memberikan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpulkan kedua telapak tangan lalu membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yakni surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian meniup kedua telapak tangan tadi dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ya, ia memulainya dengan mengusap kepala dan wajah, kemudian mengusapi anggota tubuh lainnya yang bisa dijangkau. Ya, ia melakukannya sebanyak 3 kali. Jika tidak bisa melakukannya sendiri, ia boleh menyuruh orang lain untuk melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6319 dan juga Muslim nomor 2192. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika sedang sakit, maka ambillah kedua telapak tangan Anda, lalu bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yakni surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Setelah Anda membaca, tiuplah kedua telapak tangan Anda dan usaplah ke seluruh tubuh. Ya, mulailah mengusap dengan kepala, ya, kepala Anda, lalu wajah Anda, kemudian usaplah ya anggota tubuh lainnya yang bisa Anda jangkau. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, ya mintalah bantuan kepada orang lain, ya keluarga Anda, sahabat Anda. Sahabat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan ketika sedang sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si penderita meletakkan tangannya pada anggota yang terasa sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, lalu mengucapkan doa, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Artinya, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan segala kekuatannya dari keburukan atau gangguan yang aku rasa dan khawatirkan sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2202 dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, lewat hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika sedang sakit, ya, letakkan tangan kanan Anda pada tubuh yang sakit, kemudian bacalah bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkanlah doa ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sebanyak 7 kali. Dan tentunya ketika sahabat membaca penuh dengan keyakinan bahwa Allah menyembuhkan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit adalah bentuk ujian dari Allah, ya. Dan juga kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu berdoa, bersabar dan berikhtiar dalam mencari kesembuhan, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama kita. Semoga doa-doa yang saya barusan sampaikan insyaallah bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesembuhan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, akhir kata, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar saya bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.